Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumarniati dengan NIM 3010119125, ingin menjelaskan materi yang telah kami pelajari. Yang pertama yaitu secara perkembangan studi agama. Secara perkembangan studi agama-agama di dunia barat. Sejarah studi agama-agama barat mengalami proses yang sangat panjang, mulai dari abad sebelum Masehi sampai abad ke-19, yaitu masa Yunani kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Masa Yunani kuno berdasarkan corak kepercayaan Yunani Romawi yang bersifat politeistis, maka karakter studi agama-agama pada masa itu menggambarkan religius masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, abad pertengahan, di mana abad ini dimulai ketika abad ke-9 Masehi. Kajian ini dilatar belakangi oleh 3 hal, yaitu sinkretisme yang dilakukan oleh sebagian umat Kristiani yang secara formal memeluk Kristen, namun dalam praktiknya masih sering mengamalkan tradisi non-Kristen. Ditemukannya area baru yang di dalamnya terdapat kepercayaan di luar agama Kristen yang sebelumnya belum diketahui. Penemuan area belum dengan banyak kepercayaan di luar Kristen menumbuhkan semangat misionari Kristen untuk menyebarkan agamanya. Yang ketiga, zaman modern menjelang abad ke-19, yaitu saat-saat kemunculan ilmu perbandingan agama mengalami perubahan disebabkan oleh adanya semangat serta kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa kemajuan inilah kemudian kecenderungan untuk mengkaji agama-agama secara kritis dan ilmiah berkembang dengan pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu klasifikasi agama. Agama merupakan suatu fondasi dalam berhubungan, baik itu hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam, maupun hubungan dengan Tuhan. Agama dapat diklasifikasi berdasarkan kategori atau sebagai sumbernya. Dibagi menjadi 2, yaitu agama bukan wahyu dan agama wahyu. Yang mana agama wahyu adalah agama yang mempercayai kepada Tuhan, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, serta pesan yang disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan agama bukan wahyu yaitu agama yang semata-mata hanya mempercayai manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga yaitu agama dalam kehidupan manusia dan sejarahnya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan perbadutan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Sejarah agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menyebarkan agama Islam di Mekah selama 13 tahun, lalu hijrah ke Madinah, dan di sana beliau berdakwah selama 10 tahun. Penyebaran Islam hingga ke penjuru Arab dan seluruh dunia dilakukan oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi, juga kerajaan-kerajaan Islam seperti Bani Umayyah, Abbasiyah, dan sebagainya. Agama Katolik. Katolik atau Katolikos berasal dari frasa Yunani katolo yang berarti sarwa, sekalian. Secara keseluruhan atau gabungan kata yang berarti perihal. Sekilas sejarah lahirnya agama Katolik di dunia. Katolik adalah sebuah agama besar di muka bumi. Agama Kristen Katolik atau Katolik saja, sesuai dengan maksud pemaparan dalam tulisan ini, adalah suatu agama wahyu. Istilah Katolik berasal bahasa Yunani, bahasa yang sering dijadikan rujukan dalam belajar agama dan teologi Kristen. Yaitu Kristen Katolik, yaitu Katolikos, artinya adalah ajaran yang bersifat umum. Sejak abad pertama sampai abad keempat, agama Kristen Katolik ini telah menyebar di sekitar Laut Tengah, dan dalam abad keempat sampai 13 sampai abad ke-18 memasuki benua Amerika sebagai Afrika dan Asia. Dalam agama Hindu, awal perkembangan agama Hindu
Agama Hindu berasal dari India. Berdasarkan penelitian, usia kitab-kitab Weda pada ahli sampai pada suatu kesimpulan bahwa agama Hindu telah tumbuh dan berkembang pada sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi, sehingga agama tertua agama Hindu kemudian berkembang ke berbagai wilayah dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Zaman Weda telah diketahui bahwa bangsa yang datang kemudian di India adalah bangsa Arya yang mendiami dua tempat, yaitu di Punjab dan Doab. Di kedua daerah tersebut mereka berkembang dan mengembangkan peradabannya. Dikatakan bahwa orang Arya lah yang menerima wahyu Weda. Wahyu Weda ini tidak turun sekaligus, melainkan jangka waktu yang agak lama dan juga tidak diwahyukan di suatu tempat saja. Penerimaan wahyu disebut Maharesi, diterima melalui pendengaran, dan oleh sebab itu wahyu Weda disebut Sruti atau pendengaran. Agama Buddha. Moralitas dalam ajaran Buddha. Sebagaimana agama Kristen, Islam, dan Hindu, ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralan. Moralitas dalam ajaran Buddha bertujuan praktis, menjunjung orang menuju tujuan akhir kebahagiaan tertentu. Dalam jalan umat Buddha menuju pembebasan, setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk keberuntungan dan kemalangannya sendiri. Setiap individu diharapkan mengupayakan kebebasan sendiri melalui pemahaman dan usaha. Keselamatan umat Buddha adalah hasil pengembangan moral itu sendiri dan tidak dapat diadakan atau diberikan kepada seseorang oleh suatu perantara eksternal. Misi Sang Buddha adalah untuk mencerahkan manusia akan sifat keberadaan dan untuk menasihatkan bagaimana cara terbaik untuk kebahagiaan mereka dan keberuntungan orang lain. Secara konsekuen, etika umat Buddha bukan merupakan perintah apapun yang memaksa manusia untuk mengikutinya. Moralitas bagi umat Buddha dapat dirangkum dalam 3 prinsip sederhana, yaitu hindarkan kejahatan, lakukan kebaikan, sucikan pikiran. Itulah nasihat yang diberikan oleh semua Buddha kepada para pengikut. Adapun pendapat saya tentang kasus Sigi, yaitu menurut saya kasus yang terjadi di Sigi itu saat ini termasuk aksi balas dendam, karena pada tanggal 17 November lalu, polisi melumpuhkan 2 orang dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang masuk dalam daftar DPO atau daftar pencarian orang. Aksi balas dendam itu ialah ia mengambil 40 kg beras dan juga membunuh orang yang berada di dalam rumah. Adapun yang terakhir yaitu tentang agama Konghucu. Agama Konghucu pada zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, pemerintah Soeharto melarang segala bentuk aktivitas apapun yang berbau kebudayaan dan tradisi Tionghoa di Indonesia. Ini menyebabkan banyak pemeluk kepercayaan tradisional Tionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk salah satu dari 5 agama yang diakui. Ajaran Konghucu dalam Tionghoa aslinya, istilah aslinya adalah Rijawa, yang berarti agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Konghucu memang bukanlah pencipta agama ini, melainkan dia hanya menyempurnakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya, seperti apa yang dia sabdakan. Aku bukanlah pencipta, melainkan aku suka akan ajaran-ajaran kuno tersebut. Meskipun orang kadang mengira bahwa Konghucu adalah merupakan suatu pengajaran bersifat filsafat untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia, Konfusius tidak menghalangi orang Tionghoa menyembah keramat dan yang hanya patut disembah, bukan menyembah barang-barang keramat atau penunggu yang tidak patut disembah. Yang dipentingkan dalam ajarannya adalah bahwa setiap manusia perlu berusaha memperbaiki moral. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.